Mr. Lee menarik Nina lebih dekat, membiarkan tangannya merangkul tubuhnya dengan lembut. "Kamu tidak perlu memilih sekarang, Nina," kata Mr. Lee dengan lembut. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu." Namun, ketika Nina hendak menjawab, pintu terbuka kembali, dan Jin muncul di ambang pintu. Wajahnya penuh dengan kecemasan, namun juga tekad. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya dengan suara penuh ketegangan. "Aku tidak bisa tinggal diam, Nina." Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Nina memandang keluar jendela pesawat yang sedang mengudara melewati awan-awan tebal menuju tanah asing yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita TKW di Korea Selatan adalah satu-satunya pilihan yang ia punya. Meninggalkan kampung halaman di Indonesia, meninggalkan orang tuanya yang sudah renta dan adik-adiknya yang masih sekolah. Demi mencari nafkah, hatinya berat. Namun tidak ada pilihan lain tiba di Seoul. Nina disambut oleh agen yang mengatur keberangkatannya. Ia dibawa ke rumah keluarga Lee, tempat ia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun agak cemas, Nina mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Rumah keluarga Lee tampak sangat mewah. Pagar tinggi dengan gerbang besar mengarah ke sebuah rumah yang luas dengan taman yang rapi. Semua terlihat sempurna, seperti dalam film-film yang pernah ia tonton. Di sana, ia bertemu dengan Mr. Lee, kepala keluarga yang berusia 45 tahun. Seorang pria yang tampaknya sudah sangat sukses. Meskipun tampak tegas dan tidak banyak bicara, ada sesuatu dalam cara Mr. Lee memandang Nina yang membuatnya merasa agak canggung. "Selamat datang di rumah kami, Nina. Semoga kamu merasa nyaman di sini," kata Mr. Lee dengan suara beratnya. Nina membungkukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Saat itu juga, Jin, anak sulung Mr. Lee yang baru saja pulang dari studi di luar negeri, datang menyapanya. Jin, pria berusia 25 tahun, tampak sangat tampan, dengan tubuh tegap dan rambut yang rapi. Ia menyapa Nina dengan senyum hangat yang membuat Nina merasa sedikit lebih tenang. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit canggung dengan perhatian yang diberikan Jin. "Jadi, kamu TKW dari Indonesia?" tanya Jin dengan nada ramah. "Selamat datang. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan ragu untuk bertanya." Nina tersenyum dan mengangguk, sedikit tertegun dengan tatapan Jin yang penuh inspiration. "Terima kasih," jawabnya dengan suara lembut. Selama beberapa hari pertama, Nina mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas rumah tangga keluarga Lee. Setiap hari, ia bekerja keras membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan lancar, Nina merasa kesepian. Terpisah jauh dari keluarganya, ia merasa terasing di negara yang tidak ia kenal. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Mr. Lee memberi Nina tugas ekstra untuk membersihkan ruang tamu besar yang telah lama tidak tersentuh. Rumah keluarga Lee memang luas, dan tugasnya seakan tak pernah habis. Nina bekerja dengan cepat, berharap bisa segera selesai dan tidur. Namun, saat ia tengah menyapu lantai, Jin tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia tersenyum dan melambaikan tangan. "Apa kamu butuh bantuan?" tanya Jin. Matanya yang tajam menatap Nina. "Kamu sepertinya sudah bekerja keras sejak pagi." Nina sedikit terganggu dengan kedatangan Jin. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa perhatian yang diberikan Jin membuatnya merasa sedikit lebih baik. "Tidak, terima kasih. Aku bisa mengurus ini sendiri," jawab Nina sambil tersenyum kaku. Namun, Jin tidak bergerak pergi. Dia justru melangkah lebih dekat. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Di sini, aku tak ingin kamu merasa kesepian," katanya. Matanya tidak lepas dari Nina,
Nina tidak tahu harus berkata apa. Untuk beberapa detik yang terasa lama, mereka berdua terdiam. Lalu, Jin mendekat dan tanpa sadar, menyentuh bahu Nina dengan lembut. Nina merasakan sentuhan itu seperti aliran listrik yang menyentuh kulitnya. Ia terkejut, seolah terbangun dari mimpinya, namun dalam hatinya, ada perasaan yang aneh. Seperti campuran antara ketertarikan dan kecanggungan. Mungkin kamu benar. Terima kasih, kata Nina, sedikit gugup. Jin tersenyum lalu perlahan mundur. Baiklah, aku akan pergi. Kalau butuh bantuan, beritahu aku, katanya sambil berbalik pergi. Nina berdiri di sana. Matanya masih terfokus pada pintu yang baru saja ditutup oleh Jin. Perasaan aneh yang tadi muncul semakin menguat dalam dirinya. Ia mencoba untuk mengabaikannya, tapi setiap kali ia melihat Jin, hatinya berdebar lebih cepat. Nina tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan barunya di Korea Selatan akan sekompleks ini. Meskipun rumah keluarga Lee mewah dan penuh dengan fasilitas, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Setiap kali ia memikirkan Mr. Lee atau Jin, ia merasa seperti berada di antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia tempat ia tinggal sebagai seorang TKW yang terasing dan dunia keinginan yang mulai berkembang dalam dirinya. Hari itu, suasana di rumah keluarga Lee terasa berbeda. Mr. Lee, yang biasanya pendiam dan serius, tampak lebih sering memperhatikan Nina. Sepertinya, ia mulai memberi perhatian lebih pada wanita muda itu. Sementara itu, Jin, anak sulung yang tampan, semakin sering meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Membuatnya merasa lebih nyaman, namun semakin terjebak dalam kebingungannya. Pada suatu malam, ketika Mr. Lee dan istrinya pergi keluar untuk makan malam bersama teman-teman bisnis, Nina diberi tugas ekstra oleh Mr. Lee untuk membersihkan ruang tamu yang sangat besar. Ia merasa sedikit khawatir, karena ini berarti ia harus bekerja lebih lama, meskipun hari sudah mulai larut. Ketika Nina sedang membersihkan lantai, tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka. Ternyata itu adalah Jin. Ia berjalan masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Masih bekerja keras? Tanya Jin sambil mendekat. Nina, yang sedang menyapu lantai, hanya mengangguk, tidak mengalihkan pandangannya dari pekerjaan. Namun, ada sesuatu dalam sikap Jin yang membuatnya merasa terpesona. Ada semacam magnet yang menariknya. Iya, jawab Nina, berusaha untuk tidak terlalu merasa canggung. Jin kemudian berhenti beberapa langkah di belakang Nina. Kenapa tak istirahat sebentar? Kamu terlihat lelah, kata Jin dengan suara lembut. Nina menatap Jin sejenak, merasakan ketegangan yang mulai muncul. Ia tidak tahu apakah itu hanya rasa kelelahan atau ada sesuatu yang lebih dalam pandangan mereka. Sebelum Nina sempat menjawab, Jin melangkah lebih dekat dan menyentuh bahunya dengan lembut. Sentuhan itu membuat tubuh Nina tersentak. Jantungnya berdebar lebih cepat, dan ia menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai membangkitkan gairahnya. Jin, Nina mulai berbicara, namun suaranya sedikit gemetar. Apa yang kamu? Jin hanya tersenyum, perlahan menarik tubuh Nina ke arahnya. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Nina, ujarnya. Suaranya penuh dengan nada yang memikat. Tidak ada yang salah dengan beristirahat sejenak. Dengan sedikit ragu, Nina membiarkan dirinya terhanyut dalam momen itu. Jin semakin dekat. Begitu dekat sehingga Nina bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Dan sebelum Nina sempat menyadari, bibir Jin sudah hampir menyentuh telinganya. Tanpa peringatan, Jin menurunkan wajahnya ke arah Nina. Dan dengan lembut, mencium pipinya. Nina tercit. Tubuhnya membeku sejenak, tetapi tidak bisa mengelak dari perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Jantungnya berdetak kencang, dan segala rasa cemas yang ia rasakan berubah menjadi keinginan yang tak bisa ia tahan. Ia menutup matanya, merasakan kehangatan tubuh Jin yang semakin dekat. Semakin menggoda, Jin menarik wajahnya, namun matanya tetap terkunci pada Nina. Aku tahu perasaanmu, Nina, katanya dengan suara rendah. Kamu tidak perlu merasa salah tentang itu. Kita berdua tahu
ada sesuatu yang lebih di sini. Suasana di antara mereka menjadi tegang. Hampir tidak bisa diprediksi. Hanya suara napas mereka yang bisa terdengar di ruangan yang sunyi itu. Jin semakin mendekat. Dan kali ini, tanpa kata-kata lebih, ia mengecup bibir Nina dengan lembut, namun penuh gairah. Untuk beberapa detik, Nina merasa tubuhnya terhanyut dalam ciuman itu. Tangan Jin merayap ke belakang lehernya, menariknya lebih dekat. Nina, meskipun masih terkejut, membiarkan dirinya terlarut dalam momen itu, mengabaikan segala perasaan bersalah atau keraguan yang muncul. Ia merasakan dorongan keinginan yang sangat kuat, sesuatu yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Namun, sebelum momen itu semakin intens, pintu tiba-tiba terbuka. Mr. Lee berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam dan penuh kejutan. Suasana berubah seketika. Nina dan Jin terkejut, saling melepaskan diri, sementara Mr. Lee hanya diam, mengamati mereka berdua. Jin, Nina. Suara Mr. Lee serak. Apa yang terjadi di sini? Keheningan yang berat mengisi ruangan itu. Nina merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Jin hanya berdiri, menatap ayahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Keheningan yang menggantung di ruang tamu itu semakin membebani Nina. Tatapan Mr. Lee yang tajam menembus ke dalam dirinya, seakan mengungkapkan lebih dari sekadar kebingungannya. Ada campuran antara rasa marah dan perasaan terluka dalam sorot matanya. Nina merasa seperti dunia menghilang di sekelilingnya. Hanya ada ketegangan yang berat di antara mereka bertiga. Jin berdiri di samping Nina, sedikit menjauhkan dirinya. Darinya si Uluyala ingin menghindari konfrontasi, namun tatapan matanya tetap tak lepas dari ayahnya, seolah meminta pemahaman. Sementara itu, Nina hanya bisa diam, terperangkap antara dua dunia yang tak bisa ia pilih. Apa yang sedang terjadi? Suara Mr. Lee pecah, namun suaranya tetap dalam. Kendali meskipun jelas ada rasa kecewa yang mendalam. Nina tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah ia harus mengakui perasaannya pada Jin, atau harus menyembunyikan kenyataan yang sulit ini? Semua itu terasa seperti beban berat yang hampir tak bisa dipikul. Jin menghembuskan napas panjang, seakan berusaha menenangkan dirinya. "Ayah, ini bukan yang kamu pikirkan," kata Jin perlahan, tapi suaranya penuh dengan ketegangan. "Ini hanya perasaan yang muncul begitu saja. Tidak ada yang harus disalahkan." Mr. Lee memandang Jin dengan tatapan yang lebih tajam, lalu akhirnya beralih ke Nina. "Jadi kamu juga merasa demikian, Nina? Ini yang kamu inginkan?" tanya Mr. Lee dengan nada yang lebih rendah, tapi penuh makna. Nina terdiam, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata terasa begitu sulit keluar. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan perasaannya yang telah terjalin antara dua pria yang sangat berbeda dalam hidupnya? "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Mr. Lee, lebih kepada dirinya sendiri. "Kamu berdua? Kenapa ini harus terjadi?" Kembali melanda, hingga akhirnya Nina mengangkat wajahnya. "Saya tidak tahu," jawabnya dengan suara serak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Saya hanya merasa bingung. Semua ini terjadi begitu cepat. Saya tidak tahu harus bagaimana." Jin menatap Nina dengan penuh pengertian. Langkahnya mendekat. "Kita tidak bisa lari dari perasaan kita, Nina," kata Jin pelan. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Aku suka padamu." Perasaan Nina semakin bercampur aduk. Jin berbicara dengan begitu tulus, namun ia tahu bahwa situasi ini tidak semudah itu. Ada perasaan bersalah yang datang bersamaan dengan gairah yang terus tumbuh. Sementara Mr. Lee, meskipun lebih dewasa dan berpengalaman, tampaknya sedang bergulat dengan kenyataan bahwa perasaan Nina tidak hanya terfokus pada dirinya. "Apa yang kamu inginkan, Nina?" tanya Mr. Lee. Akhirnya, suaranya rendah, namun penuh dengan kekuatan yang sulit dipahami. "Kamu harus memilih." Nina memejamkan matanya,
mencoba mencerna kata-kata itu. Pilihannya kini sangat jelas. Namun, sepertinya, tidak ada yang bisa benar-benar dia pilih tanpa meninggalkan luka yang dalam. Jika aku harus memilih, aku tidak tahu apa yang harus aku pilih, kata Nina dengan suara lirih. Aku merasa takut. Tiba-tiba, Mr. Lee bergerak maju. Tangannya menggenggam kedua bahu Nina dengan kuat, membuatnya terkejut. Jangan coba bermain-main dengan perasaan ini, Nina. Ini bukan sekadar permainan. Perasaan kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu atur sesuka hati. Jin, yang melihat kejadian ini, merasa ketegangan semakin meningkat. Ayah, cukup, katanya. Dengan nada jangan salahkan Nina. Ini masalah kami bertiga, bukan hanya masalah ayah dan aku. Sekali lagi, suasana menjadi tegang. Nina tidak tahu harus berkata apa lagi. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa hancur, terperangkap dalam permainan perasaan yang tidak pernah ia kehendaki. Mr. Lee menghela napas panjang dan akhirnya melepaskan Nina, meletakkan tangannya di sisi tubuhnya. Kamu berhak memilih, Nina, katanya dengan suara yang lebih tenang, namun penuh dengan rasa frustasi. Namun ingat, pilihan ini akan menentukan semuanya. Jin menatap ayahnya dengan tatapan penuh ketegasan. Dan akhirnya, mengalihkan pandangannya pada Nina. Aku tidak bisa berhenti perasaan ini, Nina. Aku tahu ini salah, tapi aku ingin mencoba. Di tengah perasaan bingung dan hancur, Nina merasa terjebak. Ia mencintai keduanya dalam cara yang berbeda. Dan ia tahu bahwa apapun pilihannya, itu akan mengubah kehidupannya selamanya. Keheningan malam itu terasa begitu pekat. Hanya suara angin yang berdesir melalui sela-sela jendela yang pecah oleh waktu. Di dalam rumah mewah keluarga Lee, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesunyian. Ketegangan semakin terasa. Dan ketiga, karakter utama terjebak dalam perasaan yang tak bisa lagi disembunyikan. Nina duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan dirinya setelah pertemuan yang penuh ketegangan beberapa jam sebelumnya. Air matanya sudah mengering, tetapi hatinya masih terasa kosong dan berat. Ia tahu bahwa pilihan yang harus diambil semakin mendekat. Semua yang terjadi antara dirinya, Mr. Lee dan Jin, tidak bisa lagi diabaikan. Mereka terikat dalam lingkaran, emosi yang tidak mudah dilepaskan. Di luar, udara malam yang sejuk terasa menusuk kulit. Nina berjalan menuju balkon, menghirup udara segar yang sedikit memberi ketenangan pada pikirannya yang penuh dengan kebingungannya. Ia tahu bahwa ia harus segera memilih. Namun tak ada pilihan yang tampak benar. Setiap keputusan terasa penuh dengan konsekuensi yang akan menghancurkan atau merubah hidupnya selamanya. Di saat itu, Jin datang dengan langkah tenang, menatap Nina dari belakang. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri di sampingnya. Hanya suara detak jantung mereka yang bisa terdengar. "Kenapa kamu pergi ke sini?" tanya Nina dengan suara parau, masih memunggungi Jin. "Kamu sudah dengar apa yang ayah katakan kan? Aku terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku atur." Jin mendekatkan tubuhnya dengan lembut, hingga jarak antara mereka hanya beberapa inci. "Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan ayah," jawabnya dengan suara rendah dan penuh tekad. "Yang penting adalah perasaan kita. Aku ingin kita bersama, Nina." Nina menoleh, matanya penuh dengan kebingungannya. "Tapi kamu tahu, kita tidak bisa begitu saja melawan segalanya. Ini bukan hanya tentang perasaan kita, Jin. Ini juga tentang kenyataan yang harus kita hadapi." Jin mengulurkan tangannya, menyentuh lembut pipi Nina, memberikan sentuhan yang mengguncang tubuhnya. "Aku tahu," katanya pelan. "Tapi apa yang aku rasakan padamu lebih kuat dari apapun. Aku tidak bisa memaksakan perasaan ini hilang begitu saja." Dengan perlahan, Jin menarik Nina lebih dekat, dan tanpa memperingatkan dirinya, bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang penuh hasrat. Nina, yang awalnya merasa cemas, akhirnya terhanyut dalam ciuman itu. Tubuhnya terasa semakin hangat, nafasnya terengah-engah. Perasaan yang terpendam begitu lama akhirnya meledak,
dan untuk beberapa detik, dunia di sekitar mereka menghilang. Namun, saat mereka terpisah, Nina menyadari sesuatu yang mengejutkan. Di antara desiran nafas mereka, Nina merasakan dorongan yang sangat kuat untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Untuk mundur sebelum semuanya lebih rumit. "Jin, kita tidak bisa," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Jin tetap memandangnya dengan tatapan penuh keinginan. "Kenapa?" "Tidak," tanyanya lembut, lalu menarik Nina kembali ke pelukannya. Kali ini, lebih erat. "Kita bisa membuat semuanya berjalan, Nina. Aku ingin ini." Saat mereka terperangkap dalam kemesraan itu, pintu terbuka tanpa suara, dan Mr. Lee muncul di ambang pintu. Tatapannya, yang semula penuh dengan kejutan, berubah menjadi ekspresi yang sulit dimengerti. Ada ketegangan yang begitu jelas, seakan Mr. Lee menyadari bahwa dunia yang selama ini ia bangun perlahan runtuh di depannya. "Jin," suara Mr. Lee pecah, dan langkahnya perlahan maju. "Apa yang terjadi di sini?" Nina Turkwood hampir tak tahu apa yang harus dilakukan. Jin, yang masih memegang Nina, melepaskan pelukannya. Namun tatapannya tidak terlepas dari wajah Mr. Lee. Jin mulai berbicara. Suara penuh keraguan. "Aku hanya ingin bersama Nina, kami tidak bisa menyangkal perasaan ini." Mr. Lee, yang tampaknya sudah mengumpulkan keberanian, melangkah maju dan berdiri di hadapan mereka. "Jin," suaranya rendah dan penuh ketegangan. "Aku adalah ayahmu. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Nina, yang merasa terjebak di tengah perdebatan emosional itu, akhirnya membuka mulutnya. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak Lee. Saya tidak bisa memilih antara kalian berdua. Saya merasa seperti saya tidak berhak memilih. Tetapi saya tahu, ini salah." Mr. Lee menatap Nina dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit. "Kamu tidak bisa terus begitu, Nina. Kamu harus memilih, karena ini akan menentukan." Jin menatap ayahnya, akhirnya berbicara dengan lebih keras. "Kenapa semuanya harus selalu diatur dengan cara seperti ini? Aku hanya ingin mengikuti hatiku." Keheningan yang tegang kembali menyelimuti ruangan. Ketiganya, terjebak dalam ketegangan yang begitu memuncak, menyadari bahwa tidak ada lagi jalan keluar selain menghadapi kenyataan yang ada. Malam itu terasa berat, penuh dengan ketegangan yang menguar di udara. Nina duduk di kamar tidurnya, memandang jendela yang terbuka, menatap bulan yang terang di langit malam. Meskipun keindahan pemandangan luar begitu menenangkan, hatinya hancur. Ia tak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Perasaan yang membara antara Mr. Lee dan Jin semakin menyiksa batinnya. Setiap detik terasa seperti siksaan yang membuatnya semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan emosi yang tak bisa dikendalikan. Perasaan yang terus bergolak membuatnya gelisah. Di satu sisi, Mr. Lee memberinya kenyamanan yang ia butuhkan. Selama ini, seorang pria dewasa yang matang dan penuh perhatian. Namun, di sisi lain, ada Jin, anak muda yang penuh gairah dan semangat. Seseorang yang menawarkan petualangan dan kebebasan yang jauh berbeda dari apa yang Mr. Lee berikan. Nina menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, wajah Jin dan Mr. Lee terus muncul dalam bayangannya, masing-masing dengan cara mereka sendiri, yang membuatnya tergila-gila. Ia merasa seperti terombang-ambing antara dua dunia yang tidak bisa ia gabungkan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu kamarnya menyadarkan Nina. Ia mengangkat kepala dan melihat Jin berdiri di ambang pintu. Matanya penuh dengan kecemasan, namun juga tekad yang kuat. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Jin melangkah masuk dan menutup pintu dengan hati-hati Nina. Suara Jin terdengar dalam-dalam, penuh perasaan. "Aku tidak bisa terus menyembunyikan ini. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari perasaanku padamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu." Nina terdiam. Tatapannya kosong. Perasaan yang tak terungkapkan dalam dirinya mulai memuncak. Seolah-olah hatinya ingin meledak. Jin mendekat dengan langkah hati-hati,
Wajahnya semakin mendekat ke wajah Nina. Aku tahu ini salah, lanjut Jin dengan suara bergetar. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Aku ingin bersamamu, Nina. Aku tidak bisa memilih untuk tidak mencintaimu. Nina memejamkan matanya sejenak, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit untuk diucapkan. Sebuah perasaan yang begitu dalam menyelimutinya, gairah, kebingungan, dan rasa takut yang luar biasa. Apakah ia siap untuk menghadapinya? Dengan langkah mantap, Jin meletakkan tangannya di bahu Nina, menggeser rambutnya dari wajah. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Nina dengan lembut. Sentuhan itu mengalirkan aliran listrik ke seluruh tubuh Nina, dan seolah-olah dunia berhenti berputar. Setiap ciuman yang mereka bagi semakin intens, membawa mereka ke dalam pusaran hasrat yang tak terkontrol. Nina, meskipun terkejut dan bingung, merasa dirinya tenggelam dalam kedalaman perasaan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, saat itu juga, suara pintu yang terbuka terdengar. Nina menarik diri dengan panik. Matanya terbelalak melihat Mr. Lee berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya dingin, kini penuh dengan ekspresi yang sulit dimengerti. Tatapan itu tajam, penuh perasaan yang bercampur antara rasa terluka dan marah. Mr. Lee, Nina berusaha berbicara, namun suaranya serak. Seperti kehilangan kata-kata, Mr. Lee hanya berdiri di sana, menatap Nina dan Jin bergantian. Tangan kirinya mengepal erat, tubuhnya tegang, namun ia tetap diam sejenak, seolah mencerna apa yang baru saja terjadi. Jin, yang masih terlihat terengah-engah, berdiri mundur dan menatap ayahnya dengan kesedihan. Ayah, aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi, kata Jin dengan suara berat. Aku cinta padanya. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Nina merasa terjepit di antara dua pria yang sama-sama menginginkannya. Dua dunia yang bertentangan dalam dirinya. Mr. Lee menghela napas panjang, mencoba menahan amarah yang perlahan mulai memuncak. Jin, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Suara Mr. Lee terdengar lemah, namun penuh dengan kekuatan yang sulit disembunyikan. Ini bukan hanya tentang kamu dan Nina. Ini tentang kita. Keluarga kita. Nina menatap Mr. Lee, merasa kebingungannya semakin dalam. Pak Lee, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, tapi saya juga tidak bisa menahan perasaan saya. Mr. Lee melangkah lebih dekat ke mereka, mata mereka bertemu dengan penuh ketegangan. Kamu harus memilih, Nina, katanya dengan suara rendah, namun penuh dengan intensitas. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kamu harus memilih apakah kamu ingin hidup dalam kenyamanan ini, atau memilih kehidupan yang penuh dengan gairah dan ketidakpastian. Nina menundukkan kepalanya, mencoba mencerna kata-kata itu. Pilihannya semakin jelas, tetapi perasaan yang ada di hatinya masih begitu sulit untuk dipahami. Malam semakin larut, namun ketegangan di rumah keluarga Lee tidak kunjung reda. Nina terjaga di kamar tidurnya. Pikirannya kacau balau, terhimpit oleh dua pilihan yang sama-sama menghancurkan dan menggoda. Ketika dirinya terperangkap dalam rasa bersalah dan perasaan yang membara, suara ketukan pelan di pintu memecah keheningan. Masuk, jawab Nina. Suaranya serak karena kurang tidur. Namun dia sudah tahu siapa yang akan datang. Pintu terbuka perlahan, dan Mr. Lee melangkah masuk ke dalam kamar. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang mendalam, matanya tajam, penuh dengan emosi yang terpendam. Ia menutup pintu di belakangnya dan berdiri di depan Nina, membiarkan suasana hening menguasai ruangan untuk beberapa detik. Jin baru saja meninggalkan rumah, kata Mr. Lee, suaranya teredam oleh keheningan yang ada di antara mereka. Dan aku tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Nina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasa bersalah kembali menyelimuti dirinya. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa dihindari. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan.
yang tak bisa ia elakkan. Mr. Lee, Nina mulai berkata dengan suara pelan. Hampir tak terdengar. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa memilih. Saya tidak ingin menyakiti Anda. Mr. Lee menatap Nina dengan intensitas yang luar biasa. Kamu telah membuat pilihanmu, Nina, katanya dengan suara yang lebih tegas. Namun masih ada rasa sakit yang terlihat jelas di matanya. Dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Nina merasa perasaan itu menggerogoti dirinya. Hatinya hancur. Karena ia tidak ingin menghancurkan hubungan dengan Mr. Lee, tetapi di sisi lain, perasaan terhadap Jin begitu kuat. Mr. Lee kemudian duduk di samping Nina, menarik napas dalam-dalam, sebelum berbicara lagi. Ketahuilah ini, Nina, aku mencintaimu. Mungkin lebih dari yang kamu bayangkan. Mr. Lee mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Nina, dan meskipun ada rasa sakit di dalamnya, tatapannya tetap penuh dengan kehangatan. Aku sudah memberikan hidupku untuk memberi kenyamanan pada keluargaku, tetapi aku juga memberi hatiku padamu. Kamu tidak bisa mengabaikan itu, begitu saja. Nina menundukkan kepala. Air matanya mulai mengalir. Saya tidak bisa memilih. Di antara kalian, Pak Lee, saya takut akan menghancurkan semuanya. Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Seolah terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan lebih jauh. Mr. Lee menarik Nina lebih dekat, membiarkan tangannya merangkul tubuhnya dengan lembut. Kamu tidak perlu memilih sekarang, Nina, kata Mr. Lee dengan lembut. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Namun, ketika Nina hendak menjawab, pintu terbuka kembali, dan Jin muncul di ambang pintu. Wajahnya penuh dengan kecemasan, namun juga tekad. Aku sudah mendengar semuanya, katanya dengan suara penuh ketegangan. Aku tidak bisa tinggal diam, Nina. Mr. Lee menatap anaknya. Tatapannya semakin tajam. Kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, Jin, kata Mr. Lee dengan nada yang lebih berat. Ini bukan hanya masalah perasaan pribadi. Ini tentang Kelly warga kita. Jin berjalan masuk, berdiri di depan Nina dengan pandangan yang penuh dengan keinginan dan tekad. Aku mencintaimu, Nina, katanya. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa berhenti. Aku ingin bersamamu. Lebih dari apapun. Nina merasa tubuhnya terhimpit oleh perasaan yang tak bisa ia hindari. Ini dua dunia yang sangat berbeda berdiri di depan matanya, menuntut keputusan yang tak bisa ia buat. Ketegangan semakin memuncak, dan hati Nina terasa semakin hancur dengan perasaan yang penuh dengan kebingungannya. Jin, kata Nina dengan suara lirih, mencoba mengungkapkan perasaan yang terkunci. Saya tidak bisa mengkhianati ayahmu. Aku tidak ingin melukai hati siapapun. Namun, kamu juga tidak bisa menahan perasaanmu, Nina, kata Jin. Suaranya sekarang penuh dengan urgensi. Apa yang kami miliki lebih dari sekadar ikatan keluarga. Aku ingin kamu tahu itu. Keheningan panjang menyelimuti ruang itu. Dan dalam momen itu, Nina akhirnya sadar bahwa apapun yang ia pilih, ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus saya lakukan? Bisiknya dengan putus asa. Matanya mencari jawaban yang tak ada. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu menikmatinya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Pendapat dan dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan cerita yang lebih seru dan menarik.